Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kita berjumpa kembali di kajian ilmu Umat Bertanya, Ulama Menjawab. InsyaAllah kajian ini akan dibimbing langsung oleh murabi kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman. Baik pemirsa, kita langsung saja mengumpulkan langsung kepada Pak Kiai yang sekarang posisi sedang ada di Pondok Pesantren Modern Darus Sholihin di daerah Bedahan, Sawangan, Kota Depok ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Andre. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Kiai? Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Kiai. Insyaallah kajian hari ini kita akan membahas tentang kedudukan hukum sholat qobliyah maghrib. Tapi sebelum ini kita bahas secara tuntas, silakan Pak Kiai untuk menyapa pada pemirsa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa abhamana min ulumil ulama'ir rasihin. Wassalatu wassalamu ala man nasaha dinuhu adyanal kafarati wa talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina yatamassakuna syari'atahu salihin. Amma ba'du. Pak Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, yang disayang Allah, alhamdulillah wa syukrillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada saat ini kita bisa mengkaji kembali masalah-masalah keagamaan yang sangat penting tentunya bagi kita sebagai umat Islam. Bahkan Rasulullah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Artinya barang siapa yang Allah kehendaki menjadi orang yang terbaik, maka Allah akan pahamkan dengan mendalam dalam masalah-masalah keagamaan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini tadi sudah dikemukakan oleh Bapak Haji Andre, temanya adalah kedudukan hukum sholat qobliyah maghrib. Ya, bagaimana kedudukan hukumnya mengenai sholat qobliyah maghrib ini. Ini saya kira penting ya, mudah-mudahan pemirsa semua bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang banyak dan bermanfaat. Oleh karena itu kepada Bapak Haji Andre dipersilahkan untuk dibacakan pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih Pak Kiai. Tema hari ini kita akan membahas tentang kedudukan hukum sholat qobliyah maghrib. Pertanyaannya, bagaimanakah kedudukan hukum sholat qobliyah maghrib, disunatkan atau tidak? Begitu Pak Kiai. Silakan Pak Kiai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan mengenai bagaimanakah kedudukan hukum sholat qobliyah maghrib mungkin perlu dijelaskan di hadapan pemirsa ini. Yang dimaksud dengan qobliyah maghrib itu adalah sholat sunnah ya sebelum melaksanakan sholat fardu maghrib ya. Di kalangan masyarakat kita kadang-kadang ada yang melakukan, kadang-kadang ada yang tidak, sehingga sebagian masyarakat ada yang bertanya-tanya. Bahkan ya di dalam buku ini juga ada pertanyaan yang terdapat pada halaman 427 di buku Umat Bertanya, Ulama Menjawab ya, seri A. Buku ini sudah ada 2 seri, seri A dan seri B ya. Bagi yang memerlukan juga bisa menghubungi Bapak Haji Andre ya, atau ada dengan RTV ya. Mudah-mudahan hadirin pemirsa yang budiman dengan membaca buku ini tambah-tambah banyak ilmunya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan di dalam buku Umat Bertanya Ulama Menjawab ini, seri A halaman 427, kami sudah tulis jawabannya, bahwa kedudukan hukum sholat qobliyah maghrib atau sholat sunat 2 rakaat sebelum maghrib adalah hukumnya sunat, akan diberi pahala bagi orang yang melakukannya
dan tidak berdosa orang yang meninggalkannya, ya. Namun tentu bagi yang tidak melakukannya tidak dapat pahala, ya. Ada kerugian, tidak dapat pahala. Hanya saja sunatnya adalah sunat ghair muakkad, yakni tidak dikuatkan. Jadi ada yang sunnah muakkad, ya, seperti misalnya 2 rakaat sebelum subuh yang terkenal dengan sholat sunat fajar, itu termasuk kategori sunnah muakkad, ya, yang Rasulullah SAW baik fi hadar wa fi safar, baik ketika beliau sedang berada di rumah tidak bepergian maupun ketika dalam keadaan safar bepergian, tidak pernah meninggalkannya sholat 2 rakaat sebelum fardu subuh. Itu namanya sunnah muakkad, ya, sunnah muakkadah. Nah, sementara sholat sunat sebelum maghrib ini disepakati ya oleh ulama atau dikatakan oleh ulama adalah sunnah ghair muakkadah. Jadi sholat sunat namun tidak dikuatkan dalam ya melakukannya. Di dalam buku ini dikatakan bahwa dasar hukumnya berkaitan dengan sunatnya melakukan sholat qobliyah maghrib. Ini ada beberapa hadis, ya. Yang pertama, bagian A berdasarkan hadis qauli, yakni adanya anjuran langsung dari Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana hadisnya tertera dalam kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari ini adalah kitab Sahih Bukhari, semuanya 4 jilid yang saya punya. Ini contoh atau katakanlah bentuk daripada kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari ini dikarang oleh Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, ya. Dalam YouTube yang sudah lalu kita sudah bahas mengenai siapa Imam Bukhari dan kaitan dengan karyanya yang sangat ya terkenal, kitab Sahih Bukhari ini. Nah, di dalam kitab Sahih Bukhari, tepatnya pada jilid 1 halaman 205, ada sebuah hadis Nabi yang teks hadis itu begini: An Abdillah Al-Muzanni anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallu qabla salatil maghribi qala fis salisati liman syaa. Artinya dari Abdullah Al-Muzani dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, salatlah kalian sebelum salat maghrib. Beliau bersabda pada ketiga kalinya bagi siapa saja yang mau melakukannya. Ini ada dalam kitab Sahih Bukhari jilid 1 halaman 205. Jadi dengan ada kata-kata sallu qabla salatil maghrib, di mana sallu ini disebutnya fi'il amar, kata kerja suruhan, ya, untuk domir antum, yakni kalian hendaklah sholat sebelum maghrib. Berarti qobliyah maghrib ini yang artinya sebelum maghrib ada perintah langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutnya hadis qauli karena ada hubungan dengan sabda beliau. Namun di sini kita lihat dalam hadis ini ada kata-kata fisalisah. Qala fisalisah, Nabi bersabda yang setelah ketiga kalinya dengan kata-kata liman syaa, bagi orang yang mau melakukannya. Nah, ini disebutnya isyarat di sini sunnahnya ghair muakkadah, ya, karena ada kata-kata liman syaa bagi orang yang menghendaki untuk melakukannya. Jadi artinya kalau yang nggak mau ya nggak apa-apa. Ini menunjukkan bahwa sunnahnya itu enggak muakkadah tapi ghair muakkadah. Mengenai dalilnya bisa dibaca dari beberapa kitab, ya. Saya cantumkan di sini di kitab Irsyadus Sari, ada di Sunan Abu Dawud, Nailul Autor, Subul Salam, Bulughul Maram, Fiqhus Sunnah, ada dalam Kifayatul Akhyar mengenai hadis Nabi tadi yang menyatakan bahwa sallu qoblal maghrib
Wa qala fis salisah liman syaa. Hendaklah kalian salat qobliyah maghrib, ya. Kemudian setelah Nabi bersabda 3 kali menyuruhnya, kemudian mengatakan liman syaa, bagi orang yang mau melakukannya. Nah, ini sebutnya dalilnya hadis qauli. Kemudian yang kedua, bagian B, dalil tentang disyariatkannya sunat qobliyah ya sebelum maghrib tadi ada berdasarkan hadis fi'li. Hadis fi'li yakni adanya contoh secara langsung dari Nabi kita Muhammad SAW, di mana beliau juga melakukannya, sebagaimana tertera dalam hadis berikut ini, yakni an Abdullah bin al-Mughaffal anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla qabla al-maghribi rakaatain, rawahu Ibnu Hibban. Artinya dari Abdullah bin al-Mughaffal bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sholat sebelum maghrib sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Dan hadis ini bisa dibaca dalam kitab Nailul Autor, Subulus Salam, Bulughul Maram, Fiqhus Sunnah, ya. Bulughul Maram ini ada kitab hadis yang ya kecil mungil namanya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Ini dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau Nailul Autor ya di juz 1 halaman 407 dikarang oleh Imam Asy-Syaukani. Kalau Subul Salam ada di juz 2 halaman 5 dikarang oleh Imam As-Sun'ani. Kalau Fiqhus Sunnah juga di juz 1 halaman 161 dikarang oleh Sayyid Sabiq. Itu ada mengenai hadisnya bahwa Nabi sholat qoblal maghribi rakaatain. Nabi Muhammad SAW telah melakukan sholat qobliyah maghrib sebanyak 2 rakaat. Nah, kemudian yang ketiga berdasarkan hadis takriri. Hadis takriri ialah Rasulullah SAW ketika melihat para sahabat melakukannya, beliau membiarkannya, tidak melarangnya, ya, juga tidak menyuruhnya. Ini disebutnya hadis takriri. Hadis takriri yang dimaksudkan adalah teks hadisnya an Mukhtar bin Fulful qala kunna nusalli ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaatain ba'da ghurubis syamsi qabla salatil maghribi wa kana yarona nusallihima falam ya'murna wa lam yanhana. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Di dalam kitab Sahih Muslim ada juz 1 ya halaman 333. Artinya adalah dari Mukhtar bin Fulful, ia berkata, kami pada masa Nabi kita Muhammad SAW senantiasa melakukan sholat sebanyak 2 rakaat setelah terbenam matahari sebelum sholat maghrib. Beliau melihat kami melakukannya, namun beliau tidak menyuruh dan tidak pula melarangnya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah ridho, Rasulullah setuju. Sebab kalau misalnya sholat sebelum maghrib, qobliyah maghrib tadi hal yang terlarang, tentu Rasulullah SAW dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar ya tentu akan melarangnya. Tapi ketika para sahabatnya melakukannya, beliau ya tidak menyuruh, tidak melarang. Disebutnya hadisnya hadis takriri. Dan hadis ini bisa dibaca juga dalam syarah Sahih Muslim ya juz 6 halaman 123, dalam kitab Nailul Autor juz 1 halaman 407, dalam Subulus Salam juz 2 halaman 5, Bulughul Maram halaman 73, bahkan bisa dibaca dalam Sunan Abu Dawud juz 2 halaman 26. Kemudian sebagai pelengkap tambahan Pak Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, saya juga dalam buku ini mengutip dari fatwa-fatwa para fuqaha, fatwa-fatwa para ulama ahli fikih. Di antaranya adalah fatwa dari Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitabnya Hasyiah Al-Bajuri juz 1 halaman 137. Kata beliau, wa yusannu aidan rak'atani khafifatani qoblal maghrib.
yang artinya dan disunatkan pula salat 2 rakaat yang ringan sebelum salat maghrib. Maksud yang dimaksud dengan ringan di sini adalah yang cepat-cepat aja, nggak usah terlalu lama, nggak usah terlalu panjang-panjang bacaan suratnya. Jadi ringan-ringan saja, pendek-pendek aja, singkat-singkat saja. Ini disunatkan dengan kata-kata wa yusannu aidon rakaatani khafifatani qoblal maghrib. Ini menunjukkan bahwa Syekh Ibrahim Al-Bajuri, seorang ulama dari Bajur, Mesir, ini menunjukkan bahwa beliau sendiri punya pandangan memang sunat hukumnya sholat qobliyah maghrib tersebut, ya. Kemudian yang kedua, Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama dari Banten, Indonesia, tapi beliau lama mukim di Mekah Al-Mukarramah sampai wafatnya juga di kuburan Ma'la, Mekah. Beliau mengarang banyak kitab, diantaranya kitab beliau yang bernama Nihayatuz Zain, sebuah kitab fikih yang lengkap. Kata beliau dalam kitabnya Nihayatuz Zain halaman 99, wa yusannu rak'atani khafifatani qoblal maghrib, ya, dan disunatkan melakukan 2 rakaat yang ringan sebelum maghrib, yakni qobliyah maghrib. Rasulullah SAW di sini dicantumkan hadisnya, "Shollu qobla sholatil maghrib." Telah bersabda, salatlah kalian sebelum sholat maghrib. Ditambah lagi hadis yang kedua beliau kemukakan adalah baina kulli adzanaini ay azanin wa iqamatin sholatun. Di antara setiap ya azan dan qomat, di situ ada perintah sholat. Jadi ketika maghrib kan ada azan, setelah azan biasanya ada iqamat. Maka antara azan dan iqamat itu ada perintah untuk melakukan ibadah sholat, ya. Oleh karena itu Imam Syekh Nawawi Al-Bantani punya pandangan bahwa sholat qobliyah maghrib ini hukumnya sunat, ya. Di sini kata-kata beliau wa yusannu rakaatani khafifatani qoblal maghribi, disunatkan 2 rakaat yang ringan sebelum sholat fardu maghrib. Yang terakhir kita kemukakan di sini adalah fatwa Imam Nawawi. Ya, kalau tadi Syekh Nawawi, bedanya kalau Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten, Indonesia, tapi wafatnya di Mekah Al-Mukarramah. Tapi kalau Imam Nawawi, nama lengkapnya Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, wafat 676 Hijriah, dari Nawa, Damaskus, Suriah, dan wafatnya di Suriah, ya. Nah, Imam Nawawi ini yang sama-sama mazhab Syafi'i juga, tapi beliau terkenal ahli fikih dan ahli hadis. Beliau di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhazzab, jilid 4 halaman 8, beliau mengatakan begini: Far'un pistihbabi rak'ataini qoblal maghribi wajhani masyhurani fi tariqatil khurasaniyin as-sahihu minhumal istihbab. Artinya suatu cabang masalah mengenai sunatnya sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Terdapat 2 pendapat yang telah populer di kalangan para ulama Khurasan. Adapun pendapat yang benar dari keduanya itu adalah pendapat yang menyatakan sunat. Ini ada dalam kitab beliau yang bernama Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Al-Muhazzabnya sendiri 2 jilid tebalnya yang dikarang oleh Imam Abu Ishaq, ya, Abu Ishaq Asy-Syirazi. Alhamdulillah saya miliki kitabnya. Nah, sementara Al-Majmu'nya sendiri adalah sebagai syarah atau uraian atau komentar dari kitab Al-Muhazzab sampai dengan takmilahnya 12 jilid, ya, karya Imam Nawawi. Nah, di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab, ya, jilid ke-4 halaman 8, beliau mengatakan bahwa memang di antara ulama masih ada khilafiyah, ada yang mengatakan sunnah qobliyah maghrib itu, ada yang mengatakan tidak sunat, ya. Namun dari kedua pendapat tadi, as-sahihu minhumal istihbab. Pendapat yang benar dari kedua pendapat tersebut adalah yang menyatakan hukumnya sunat. Bahkan Imam Nawawi setelah berfatwa demikian, lalu beliau landasi
fatwanya itu dengan 5 buah hadis, ya. Artinya di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab yang dipenuhi dengan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau mengungkapkan dalil-dalil itu, beliau tidak kurang menuliskan 5 buah hadis yang berkenaan dengan sunatnya, yang menyatakan sunatnya melakukan qobliyah maghrib. Nah, setelah 5 hadis itu dikemukakan oleh beliau, lalu beliau berkata begini, fahadhil ahaditsu sahihatun sharihatun bistihbabiha. Hadis-hadis ini adalah sahih, dengan tegas menyatakan sunatnya sholat qobliyah maghrib. Itu penjelasan langsung dari Imam Nawawi rahimahullah. Mudah-mudahan pemirsa bisa mencerna dengan baik tentang penjelasan ini, yang kalau saya simpulkan bahwa sholat sunat qobliyah maghrib ini memang ada di antara ulama yang mengatakan tidak sunat, akan tetapi menurut keterangan-keterangan dari hadis-hadis Nabi tadi, baik hadis disebutnya hadis qauli, yakni sabda beliau, maupun hadis fi'li, yakni perbuatan langsung dari beliau, atau hadis takriri yang berkaitan dengan persetujuan beliau, dikuatkan lagi dengan fatwa-fatwa ulama semacam Imam Ibrahim Al-Bajuri, Imam atau Syekh Nawawi Al-Bantani dan Imam Nawawi, jelas bahwa hukum sholat qobliyah maghrib itu adalah hukumnya sunat yang akan diberi pahala orang yang melakukannya. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami dengan baik, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi sedikit pertanyaan. Ya, silahkan. Qobliyah maghrib ini kan terkadang banyak juga yang tidak menggunakan atau tidak melaksanakan bagi ya. Apakah ini salah satu khilafiyah atau bagaimana bagi? Silakan. Ya, jadi mengenai ada sebagian ya ulama atau orang yang merasa istilahnya mungkin kurang ya, katakanlah merasa dalilnya kurang kuat atau gimana sehingga tidak melakukan gitu ya. Nah, ini sebenarnya saya sudah membahasnya Faji Andri di halaman 431 sampai 432 sebagai mungkin ya pelengkap. Namun saya tadi tidak membacakan karena intinya mengenai dalil-dalil ya untuk qobliyah sholat maghrib itu. Nah, tapi kalau misalnya ditanyakan di sini dikemukakan kenapa ada orang yang tidak melakukan qobliyah maghrib. Di sini di halaman 431 mereka berpendapat ya bahwa mengenai qobliyah sholat maghrib ini katanya ya hadisnya ini ya bisa dikatakan ya hadis yang tidak kuat lah dasarnya, yakni hadisnya berikut sebagai berikut. Antawus qala su'ila Ibnu Umar an raq'ataini qoblal maghrib faqala ma ra'aitu ahadan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yusallihima. Hadis riwayat Imam Abu Dawud ya pada juz 2 halaman 26. Artinya dari Tawus, ia berkata Ibnu Umar pernah ditanya tentang tentang sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Beliau menjawab, saya tidak melihat seorang pun pada masa Rasulullah SAW yang melakukannya. Nah ini, jadi ada riwayat hadis dalam Sunan Abu Dawud juz 2 halaman 26 yang seperti itu. Nah, hadis itulah
yang dijadikan hujah atau dalil oleh ulama yang memandang bahwa sholat qobliyah maghrib itu tidak sunat, bahkan bid'ah. Karena kan seolah-olah mengada-ada. Menurut kami, hadis riwayat Ibnu Umar tersebut sebenarnya tidaklah bisa dijadikan hujah atau dalil atas tidak sunatnya sholat qobliyah maghrib. Apalagi sampai dikatakan bid'ah. Dengan dasar-dasar sebagai berikut. Yang pertama, bertentangan dengan hadis qauli, hadis fi'li, dan hadis takriri yang sahih dari Nabi Muhammad SAW sebagaimana telah kami ungkapkan di atas. Itu alasannya. Hadis ini bertentangan dengan hadis-hadis tadi. Yang kedua, bertentangan dengan hadis sahih riwayat Uqbah bin Amir yang termaktub dalam kitab tertulis dalam kitab Sahih Bukhari di bawah ini. An Uqbah bin Amir qala inna ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu yusalluna rakaataini qoblal maghrib ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari. Artinya dari Uqbah bin Amir, ia berkata, sahabat-sahabat Rasulullah SAW selalu melakukan sholat 2 rakaat sebelum maghrib pada masa Rasulullah SAW. Ini riwayat Imam Bukhari dari kitab Sahih Bukhari juz 1 halaman 205. Kemudian yang ketiga, Imam Nawawi rahimahullah ketika mengomentari hadis riwayat Ibnu Umar tersebut, beliau mengukakan jawaban Imam Al-Baihaqi dan para ulama ahli hadis lainnya sebagai berikut. Wa ajab al-Baihaqi wa akharun anhu bi annahu nafa ma lam ya'lamhu wa asbatahu ghairuhu mimman alimahu fawajaba taqdimu riwayatil ladzina asbatu likasratihim walima ma'ahum min ilmin ma la ya'lamuhu Ibnu Umar. Ini ada dalam kitab Syarah Al-Muhadzab juz 4 halaman 9. Kata Imam Nawawi bahwa Imam Al-Baihaqi dan para ulama ahli hadis lainnya telah menjawab tentang hadis riwayat Ibnu Umar itu, bahwa Ibnu Umar telah meniadakan sesuatu yang beliau tidak mengetahuinya, sedangkan sahabat yang lain telah menetapkan sesuatu yang mereka ketahui. Maka wajib mendahulukan riwayat yang oleh para ulama yang menetapkan sunatnya qobliyah maghrib karena banyaknya dan karena mereka telah mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh Ibnu Umar. Ini dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab juz 4 halaman 9. Kaidah usul fikih juga saya kemukakan di sini, al-musbitu muqaddamun ala nafi. Orang yang menetapkan suatu hukum didahulukan atas orang yang menafikannya atau membantahnya. Kesimpulannya, hadis riwayat Imam Ibnu Umar tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak sunatnya sholat qobliyah maghrib. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Pemirsa, saya kira cukup ya kajian kita hari ini, sudah jelaskan oleh murabi kita, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.